Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Saudara-saudara, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi sebetulnya layaknya dengan di instansi lain, maka di dunia pendidikan juga kita mengenal sumber daya manusia sebagai ujung tombak dari pencapaian tujuan organisasi ya, atau tujuan sekolah. Nah, di lembaga pendidikan terdapat 3 jenis sumber daya manusia atau SDM, yaitu tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis. Tenaga struktural ini adalah personel di sekolah yang mendapatkan tugas tambahan baik sebagai kepala sekolah, sebagai kepala TU gitu kan. Nah, sementara itu yang sifatnya fungsional itu adalah tenaga ahli atau orang yang memiliki kepakaran di bidangnya. Dan itu disebut tenaga fungsional, yaitu guru, pustakawan, itu termasuk tenaga fungsional. Sementara yang dimaksud dengan tenaga teknis adalah mereka yang memiliki keahlian teknis operasional, tenaga kependidikan sebagai di bagian tata usaha, ataupun tenaga teknis komputer lab. Nah, itu adalah tenaga teknis. Nah, di dalam ini ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan tentang tenaga kependidikan ya. Jadi tenaga kependidikan itu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi memang ini sangat general definisinya, tetapi pada intinya tenaga kependidikan adalah personel yang membantu sekolah dari sisi teknis dan administratif. Nah, itu. Tenaga kependidikan ini struktural fungsional tadi sudah saya jelaskan. Memang berbedanya itu, struktural itu lebih kepada tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif, yaitu biasanya kepala TU ya, itu tenaga struktural. Kalau fungsional, tenaga pendidikan yang menempatkan jabatan fungsional dalam pekerjaan mengadakan keahlian akademis. Nah, ini yang tadi saya maksud, memiliki keahlian atau kepakaran. Kalau teknis itu tenaga kependidikan dalam pelaksanaan pekerjaan lebih dituntut kecakapan teknis operasional, yaitu kita identifikasi sebagai laboratorium komputer atau tata usaha sekolah. Proses pengadaan atau proses rekrutmen tenaga kependidikan sebetulnya kalau di lembaga sekolah negeri tidak jauh berbeda sebetulnya antara tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu melalui rekrutmen yang dilakukan oleh, sekarang itu dulu namanya BKD, Badan Kepegawaian Daerah, sekarang menjadi BKSDM, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Nah, jadi rekrutmen dilakukan secara keseluruhan. Makanya sekolah sebetulnya tidak memiliki kewenangan atau bahkan tidak melakukan proses rekrutmen secara langsung, termasuk untuk guru ataupun tenaga kependidikan non PNS atau disebut sukwan ya. Itu kepala sekolah tidak diberikan kewenangan itu. Kenapa? Karena kasus-kasus yang terjadi sekarang kan terjadi demonstrasi yang besar-besaran di mana tenaga sukwan meminta untuk di PNS kan, sementara kemampuan negara untuk penggajian PNS juga sangat terbatas. Jadi itulah alasan kenapa kepala sekolah tidak diberi kewenangan untuk merekrut.
Kenapa terjadi banyak kasus? Ya ini sebetulnya yang dirugikan atau di sekolah-sekolah negeri itu ya mereka kurang beruntung ya kalau mereka mengikuti atau menjadi tenaga sukuan di sekolah itu. Karena apa? Karena hak-haknya tidak dijamin oleh negara, oleh pemerintah, dan kepala sekolah tidak mungkin bisa memenuhi hak-hak para pegawai itu. Prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan, nah ini sebetulnya dilakukan untuk semua jenis tenaga pendidikan, baik tenaga struktural, fungsional maupun teknis pendidikan, berorientasi pada perubahan tingkah laku. Ini sebetulnya kita mengenal ada kompetensi ya. Kompetensi guru itu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional ya. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi kepribadian itu lebih kepada guru harus memiliki pribadi perilaku yang baik dan bisa memberikan tauladan. Kompetensi pedagogikal itu lebih pada penguasaan metode didaktik, pengembangan media pembelajaran, mungkin model pembelajaran yang menarik bagi anak. Itu pedagogik. Kalau sosial itu lebih kepada penguasaan atau kemampuan dalam bersosialisasi. Sementara itu untuk kemampuan profesional yaitu berhubungan dengan pengetahuannya atau berhubungan dengan keilmuannya. Jadi untuk PLB ini tentu harus benar-benar SDM pendidik itu memiliki pengetahuan tentang ke PLB-an itu kan ya. Dia tidak hanya sebatas peduli, tidak hanya sebatas care terhadap disabilitas, tapi juga harus ditunjang dengan kemampuan yang disebut dengan kompetensi profesional. Nah itu untuk kompetensi guru ya. Kalau kompetensi tenaga kependidikan ini ya lebih pada kepribadian, sosial, kemampuan teknis, pekerjaan gitu ya. Administratif lah, lebih kepada kemampuan skill yang sifatnya teknis operasional. Kepala sekolah agak berbeda dengan dua tenaga yang tadi. Kepala sekolah itu ditambah kemampuan manajerial dan kemampuan supervisi. Jadi kemampuan manajerial ya, tadi ada kepribadian, ada sosial, ada manajerial, dan ada supervisi. Bahkan sekarang itu bahkan ditambah satu lagi yaitu kemampuan kewirausahaan. Jadi kompetensi kepala sekolah ada 5: kepribadian, sosial, manajerial, kewirausahaan, dan supervisi. Nah itu kompetensi-kompetensi ada di PP nomor 9 tahun 2005. Anda bisa melihat tentang standar layanan pendidikan ya. Jadi bisa dipelajari di situ. Pengembangan karirnya, nah saya lanjut saja loncat-loncat ini. Pengembangan karir itu merupakan salah satu syarat dikatakannya suatu profesi itu di suatu pekerjaan disebut profesi. Jadi syarat suatu pekerjaan disebut profesi paling tidak memiliki, yang pertama itu harus memiliki latar belakang pendidikan yang sejalan. Yang kedua memiliki kode etik. Yang ketiga memiliki jenjang karir. Yang keempat memiliki organisasi profesi. Nah itu sebetulnya 4 syarat suatu pekerjaan disebut profesi ya. Tenaga kependidikan tentu latar belakang pendidikannya harus teknis administratif. Kalau di kantor ya paling tidak administrasi perkantoran atau administrasi pendidikan harusnya, tapi D3 ini. Cuman kita belum punya D3 ya, hanya ada S1. Kemudian untuk guru ya tentu harus didukung ya, ini guru ini adalah profesi ya. Profesi itu harus didukung dengan keilmuan sesuai dengan bidang studinya. Dan yang kedua adalah kode etik. Kode etik itu yang
menjadikan seseorang atau suatu profesi disebut profesional itu karena ada kode etik. Jadi bekerjanya tidak ada salah-salahan, ada batasan atau ada standar kerja yang sama, ya. Kemudian yang ketiga itu ada karir. Nah, karir itu menunjukkan jenjang seseorang akan naik pangkat itu aja. Ada guru muda, ada guru madya, ada guru utama. Nah, itu adalah sebutan-sebutan bagi guru sebagai jenjang profesionalnya. Ada guru utama, guru madya utama, yaitu jenis-jenisnya guru muda, guru madya, guru utama. Bisa dilihat di Permendikbud nomor 27 tahun 2004 kalau nggak salah. Di Indonesia memang ini banyak problematik ya, misalkan terkait dengan tenaga pendidik aja masih terjadi yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan bidang studi. Sekarang terjadi di dunia PLB yaitu GPK ya, karena mungkin keterbatasan kemampuan untuk pengadaan sehingga kepala sekolah menempatkan GPK itu dari guru-guru yang jam kerjanya kurang, misalkan guru PPKN itu jam kerjanya kurang, guru olahraga yang jam kerjanya kurang, guru agama, bahkan ada juga guru bahasa Inggris yang pernah saya temui itu. Jadi ini menjadi problematik kita ya untuk dunia pendidikan khususnya di bidang PLB. Nah, itu saudara-saudara secara general, tapi untuk menspesifikan atau untuk memahami hal yang lebih jauh tentu bisa kita diskusikan. Jadi silahkan dibaca referensi yang relevan dan bisa didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.